Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita aktif kembali setelah hari kemarin libur. Silakan yang sudah melihat materi, ketik yes. Baik, kita mulai ya. Mulai. Mungkin saya hanya nge-review aja karena teman-teman saya yakin sudah bisa membaca EKG. Jadi ya kita review aja lah. Ya, sudah pada pasti kan baca EKG? Baik, kita mulai. Nah, ini jangan lupa dan ini sangat dasar banget. Dan saya pikir ini tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi yang paling penting gimana mekanisme adanya tampon nada jantung itu bisa Anda lihat atau bisa Anda perhatikan dari anatomi. Kenapa sampai cardiac outputnya turun, itu kan jadi masalah gitu ya. Oh ya, nantilah siang ya. Nanti saya siang saya upayakan di-share. Dari kemarin sibuk banget, nggak pegang laptop tadi kemarin. Ya nanti saya coba share untuk yang kemarin. Baik, lanjut. Di sini ada tiga lapisan, di mana bisa terjadi saja di mana saja ada pecah pembuluh darahnya dan di sini biasanya di tamuan nada ini diisi dengan darah. Harusnya ini adalah bagian di perikardium, rongga perikardium itu isinya kosongnya atau cairan lah. Ya. Kemudian ini adalah lak jantung, tidak terlalu penting bagi Anda dan kita mulai dari sini. Nah, ini yang sangat penting. Ingat ada yang kotak kecil, yang horizontal, ada membaca kotak kecil vertikal. Jangan lupa juga adalah gelombang-gelombangnya. Jangan lupa, ini hanya mengingatkan saja karena saya yakin Anda sudah belajar. Saya yakin sudah belajar ya. Kemudian ada SA node ya. Oh ya, kemarin ada kesalahan di penanganan penanganan DC shock ya, penanganan DC shock dicek ulang, lihat di AHA di AHA 2020 sudah saya share sebelumnya. AHA 2020 sudah saya share, silakan dilihat saja apa yang harus dilakukan. Tidak, jadi saya ralatnya dikasih ebook. Sudah saya share di grup ya. Ini adalah pacemaker dimulai dari S anode, kemudian ada karena ini tidak terisolasi dengan baik, maka harus ada di sini kabel di antara atrium ya, kabel di antara atrium. Kemudian masuk ke avenue, Anda ingat di sini berapa denyutnya, di sini berapa denyutnya. Kemudian ada bundle his, kemudian cabang kiri dan kanan, baru kemudian serabut begini. Ini normal konduksi, silakan dipahami saja. Kemudian ini ada konduksi, sistem konduksi. Pernah keluar di ujian juga. Ini hanya memahami sistem konduksi adalah memahami dasar-dasar dasar banget dari eh, jantung ya, EKG. Nah ini juga jangan lupa apapun masalahnya, apapun masalahnya. Kalau kelainan P itu pasti di atrium. Apapun masalahnya, kelainan di kompleks GRS itu menunjukkan kelainan di uh, ventrikel, begitu juga pula kelainan di gelombang T. Itu bagian ventrikel. Itu dipahami saja seperti itu. Diingat-ingat.
Ini ada gelombang-gelombangnya, jaraknya, kemudian ini ukurannya, di mana satu kotak kecil ada 0,04 detik, sehingga Anda bisa paham dari mana munculnya 1.500. Anda tinggal ngitung aja kan, itu 1.000 kan 1.500 ya di rumus itu. Jadi 0,004 detik itu adalah satu kotak kecil, satu kakak. Kakak kotak kecil. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang 1 menit, maka di sini 1.500 kakak. Ya, pokoknya ini menjadi dibagi berapa R ke R. Menjadi bagi pada saat kita menghitung eh, heart rate R ke R bagi R ke R. Kemudian ini dipahami dengan mudahnya kalau di sini satu milivolt, ke sini 0,04. Ke atas itu 1 milimeter ya, mm, volt ke bawah ke pinggir adanya detik dengan kecepatan 25 milimeter per detik. Itu kecepatan normal ya. Ini ukuran kotak seperti ini. Itu kotak kecil itu adalah 0,04 detik. Ukurnya sudah tinggal ya, sedikit-sedikit aja. Ini namanya segitiga Eindhoven. Segitiga Eindhoven di mana gelombang satu itu gelombang satu itu dari right arm ke left arm, kemudian dan untuk gelombang dua dari right arm ke left leg, kemudian gelombang tiga left arm ke left leg, left arm ke left leg. R itu right, right kanan, ya itu left kiri. Udah lah. Jadi kita bisa lihat ada yang akan lihat di atas itu gelombang satu, kemudian di bawah juga kelihatan gelombang satu, kemudian gelombang tiga di mana gelombang mereka di bawah, ya, di bawah. Berarti api F food ini. Ini sadapan-sadapannya jangan lupa warna-warnanya, warna-warnanya jangan lupa ya, warna-warnanya. Kemudian ini yang diperkuat augment ventricular lap, augment tactical right, augment ventricular lap. Ini jangan lupa AVL itu lateral, AVF inferior. Cek aja. Ini biasa keluar, yang kayak gini biasa keluar. Letak-letak dari lead, precordial lead biasa keluar. Jangan lupa, silakan dipahami. Kemudian lihat garis-garisnya, garis-garisnya lihat, silakan dipahami sebentar. Ini keluar urutannya, lihat urutannya. Jangan lupa biasa keluar urutannya di mana, letaknya di mana. Itu biasanya yang sering keluar. Ini jangan lupa dipahami P1, P2 itu tentang septum, P3, P4 itu anterior.
P5, P6 itu lateral. Jangan lupa, jangan sampai lupa. Ya, ini ke dada kanan ya. Kemudian sama kalau kanan juga tempat-tempatnya di mana. Ini yang 5 kabel, barusan yang 3 kabel. Nah ini apa yang harus dicari pada saat pemasangan EKG adalah ritme. Ritme itu irama, ya. Rate, rate-nya itu berapa? Gelombang P itu bagaimana? Tingginya, lebarnya, interval PR sama QRS, kompleks interval QRS ya. Kemudian kompleks QRS, ST, segmen ST, gelombang T, gelombang U, dan durasi kita. Itu yang dicari itu. Ini normalnya, jangan lupa, silakan pahami sedikit-sedikit saja. 0,1 detik. Nah, Anda harus tahu 0,1 detik berapa kotak kecil. Dibagi 0,04. Artinya 3. Kurang dari 3 kotak kecil. Kenapa? Karena kalau 2 di sini baru 3 kotak kecil. Kenapa? Karena 0,04 itu kan. 0,04. Kemudian interval PR. Nah, ayo ini berapa kotak kecil nih? Berapa kotak kecil? Interval PR. Yuk, berapa kotak kecil? Silakan jawab. Tiga sampai lima. Tinggal dibagi 4 aja. 4 aja. 12 bagi 4, 20 bagi 4. Ya. Kemudian interval QRS. Berapa kotak kecil? QRS nih. 10, 10 lebih. Yo, berapa kotak kecil? Berapa kotak kecil? Detik loh ya. Detik berarti ke pinggir. Berapa kotak kecil? Yo, silakan. Silakan berapa kotak kecil? Silakan berapa orang? 6 orang. Yang lainnya gimana yang lainnya? Berapa kotak kecil? Nah, ini dasar banget ya. Dasar banget. Dasar banget. Dasar banget.
Kurang paham? Oke. Balik lagi gitu ya. Kurang paham. Balik lagi ke mana? Balik lagi. Kenapa ke sini? Ke atas dong. Nah, nih lihat. Ini nih paham ini. Satu kota kecil ini 0,04 nih 0,04 detik. 0,04 detik. Jadi kalau ditanya eh, ditanya ini apa ditanya berapa kota kecil di mana ya? Nah, gelombang-gelombang ini. Ini sudah tinggal dibagi aja. Ini dibagi nih. Dibagi 0,0,04. Ini juga bagi 0,04. Kan jatuhnya kan ini 3 nih. 3 ini jatuhnya ini buang aja ini. Jadi 20 dibagi 4 itu 5. 0,04 kan? Ini kali 10 atau kali 100 ini juga kali 100. Sama ya. Mudah sebenarnya tidak terlalu sulit. Kota kecil, kota kecil, kota kecil. Berapa kotak? Berapa? Kan berapa kota kecil? Dan carinya itu. Oke, lanjut. Nih, gelombang Ki kurang berarti gelombang Ki itu, lihat nih ada perbedaan nih. Lihat. Gelombang Ki itu kurang sama dengan satu kotak kecil, panjangnya ke Xiaomi-nya, lebarnya. Ke atasnya itu 7 mm berarti 7 kotak ke sananya. Ada 7 kotak kalau ke atas, ada satu kotak ke pinggir. Kemudian di lain, lihat, di lain 0, kurang dari 33 kotak kecil. Sama dengan ya. Ini kan sudah kelihatannya tinggal dibagi 4 dan dibagi 1. Oke, nggak sulit, nggak sulit. Kemudian jarak gelombang, nah ini segmen ST, kemudian gelombang T. Ingat, gelombang T positif kecuali di AVR. Gelombang P juga positif kecuali di AVR. Ini juga standarnya ya. Jadi kalau gelombang AVR-nya adalah positif, berarti salah masang. Atau APR-nya positif, salah masang ya. Kami saja salah masang. Kemudian selanjutnya, nah setelah kita diukur dari awal QRS sampai dengan akhir gelombang T. Kemudian gelombang U, ya, gelombang U mengikuti gelombang E dan kadang-kadang terlihat pada heart rate yang lambat menunjukkan repolarisasi serabut Purkinje. Kembali pada asal repolasi itu berarti pedenyut ya. Kemudian interpretasinya yang kedua, yang pertama adalah ritme. Bagaimana ritme, irama, cara menentukan irama adalah, nah ini silakan dibaca irama kriteria sinus, silakan dibaca, dipahami, dipahami kriteria irama sinusnya dipahami. Ayo silakan, 1 menit, tulis tulis.
Jangan di screenshot, ditulis aja. Karena kalau di screenshot nggak ada memori yang nempel di otak Anda. Nah, silakan. Sudah teman-teman, sudah dihafalin, sudah. Waduh, nanti ke belakang lagi ya. Nanti repolasi, depolarisasi nanti di belakang. Balik lagi ke awal, sudah terlalu jauh ya. Nantilah dibaca aja. Oh, belum selesai nulisnya. Silakan, silakan. Bagi yang, kalau untuk yang teman-teman gabung ya, untuk dalam apa sih? Kalau agak ngomong apa barusan. Legal, yang legal itu memang ada di link. Itu bagi yang tidak gabung. Yang gabung kan belajar nanti. Yang berbayar di link itu bagi orang yang tidak gabung. Yang bebas mau beli enggak, silakan enggak. Tapi bagi yang gabung ada jatahnya. Ada jatahnya, ada materi yang nanti akan dipelajari. Kalau hukum kayaknya materinya umum ya, semuanya diajak, semuanya diajak ikut, karena keluarnya semuanya. Ya walaupun satu atau dua, minimal Anda paham di Undang-Undang Nomor 17, Anda paham. Yang mana, yang mana, maksudnya yang mana? Karena L2 yang lebih lebih jelas ya, dibacanya L2 yang harus lebih jelas dibanding lead yang lainnya. Biasanya lebih jelas gambarannya. Oh, yang itu. Kan ada yang protes, bayar 350, katanya udah harus bayar lagi. Bayarnya sih 30.000 bayarnya. Bagi yang kalau link itu adalah jualan saya, jualan ebook saya di link itu jualan ebook untuk yang tidak gabung, ngerti nggak? Untuk yang tidak gabung ke Kanduru. Kalau yang gabung kan yang ini aja dikasih, yang FR aja kan dikasih, yang 1.000 soal pun dikasih kan. Kalau yang gabung kan 1.000 soal dikasih. Kalau orang lain harus bayar 120 kalau nggak salah. Tapi kalian kan gratis, semuanya sudah dapat gratis.
Jadi kan ada protesnya, masa harus bayar lagi? Kan kalau kalian yang di Bimba kan ada jatahnya juga, belajar kan ada materi legal juga kan. Kalau itu mas silakan bagi orang yang nggak, bukan untuk kalian. Di D3 paling muncul yang harus dipahami ya, yang keluar ya di tiga 30.000 aja. Ya dia D3 EKG itu muncul. Satu tulis 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 mumpung ada yang nanya. D3 EKG muncul itu yang pertama, cara menentukan letak lid. Cara menentukan letak lid satu, tulis cara menentukan lid satu. Kemudian kedua, kedua letak lid tadi ya. Posisi, posisi, posisi dari misalnya lead 3 2 AVF itu di mana? Itu inferior itu yang kayak gitu ya posisinya. Kemudian ketiga, warna. Bisa tuh warnanya apa? Merah misalnya. Walaupun sudah ada, tapi kita menggunakan sistem Amerika ya. Karena Amerika dengan Inggris beda. Walaupun ya benar di setiap lead, di setiap elektrodo itu disebutkan apa no, ini apanya P1 P2 sampai dengan sekian. Itu pahami. Kemudian sistem konduksi, sistem konduksi, sistem konduksi jangan lupa. Kemudian heart rate jangan lupa, itu yang bisa keluar heart rate. Kemudian gelombang yang di DC shock dengan gelombang yang tidak di DC shock. Itu yang keluar cuma segitu doang. Kalau D3 ya paling minimal Anda harus apa cara menentukan elektrode. Elektrode. Nah, nggak keluar semua, yang ini kan nggak keluar sinus. Yang mudah kok, yang kayak hipertrofi nggak keluar. Hipertrofi nggak keluar, nggak pernah keluar. Ya rangkuman dari tahun 2018 sampai sekarang aja itu. Keluar ya kayak gitulah kalau pada saat saya bikin soal juga seperti itu. Biasanya. Yang standar-standar aja. Di materi, bentar ya, saya di materi di mana ya? Kalau nggak salah yang mana ya kemarin? FR. Kalau D3 materinya ada, mungkin untuk S1, untuk yang SKB insya Allah hari ini saya perbaiki. Nanti saya cek dulu ya. Materi-materinya kayak warna, kayak warna, kayak leadnya, dan lain sebagainya kayaknya udah. Bentar ya coba. Kayaknya udah deh. Ya. Ibu, ibu, ibu. Itu namanya FR kak, yang biasa keluar FR. Namanya FR. Bentar saya cari dulu. Bu. Yoi, mana? Yoi. Nah ya. FRD3. Bentar, yang mana? Ini kan saya coba ini. Oh ini bukan. Ini bukan. Ya nantilah, saya cek dulu. Oke, lanjut ya. Nah ini coba cek.
tadi dengan menggunakan irama sinus. Heart rate-nya gimana heart rate-nya? Heart rate-nya 1500 dibagi kota kecil dari R ke R. Gelombang P-nya berapa? Itu juga. Ini contoh irama sinus. Kemudian ini bradikardi. Ini kan. Ya, kan rumusnya tadi 1500 dibagi kota kecil ini R1 R atau R aksen di sini R aksen di sini ini kota kecil ini 5 ya 5 10 15 20 25 30 pas nggak ya 31 lah ini 31 ini sudah 50 ya 48 ya 48 ya 48an ini udah berdikari itu kurang dari 60 itu aja ini rumusnya gitu. Cari kotak kecilnya berapa biji 1500. Ini kalau kita menggunakan kotak kecil. Ya nanti belajar. Adalah belajar. Kemudian ini, nah sinus bradikardi pada atlet tidur minum beta blocker. Ini yang tachikardi. Tachikardi, tachikardi nih. Gelombang QRS 0,05 berarti 1,5 kotak kecil ini panjangnya sampai dengan 2,5 kotak kecil. Nah harus bisa sampai gitu. Ini 3 sampai dengan 5 interval PR-nya. Nah ini lebih dari 100. Dari mana lebih 100? Ini kita lihat nih. Ini cara cepatnya gini nih, mana? Nah ini kan mana yang pas, nyari yang pas aja. Nah di sini pas. Sini nih pas. Di sini, jatuh di sini, R aksennya itu adalah 300. Jatuh di sini, ini adalah 150. Jadi lebih dari 100. Ya, gitu. Itu cara cepatnya juga itu. Nanti belajar di bawah. Ada. Ini sinus tachikardi. Salah. Olahraga, kecemasan, demam. Jadi kalau pada fisiologi demam itu ada heart rate-nya yang tinggi. Dan ini sinus aritmia. Sinus aritmia itu tidak ini aja bedanya tidak tidak ini tidak ini aja yang bedanya. Yang lainnya sama kok. Terjadi pada patching ya, picu jantung, kemudian anak-anak dan orang tua. Tuh, kemudian nah ini sinus aritmia. Coba lihat, perhatikan aja di sini nggak sama. Nah, di sini nggak sama jarak sini. Jadi kita kalau ngambil kertas atau jangka simpannya di sini satu, di sini satu, terus geser yang dari sini pindahin ke sini. Kalau sama berarti reguler, kalau nggak beda, kalau misalnya yang ini kan jauh nih, jadi di sini yang R ini kan R aksennya ini jadi pindah ke sini harusnya. Jadi ini adalah irregular, ya, tidak teratur. Ada yang namanya trap, ya. Anda trap itu bisa pakai kertas, bisa pakai jangka atau busur, ya terserah ada yang ada apa. Kayak jari kamu kalau pakai jari susah, nanti karena jari bisa berubah. Trapping namanya. Kalau gini ngitungnya gimana? Cari 6 detik, cari 6 detik. Kalau 6 detik kali mana? Ini barusan nih. Walaupun nanti dibahas, tapi kan ada yang ini cari 6 detikan jumlah ini kali 10 aja. Selama 6 detik berapa ini? Anda benar, berapa 6 detik? Kali aja 0,150 kalau berarti 6 detik itu. 150 kotak kecil cari aja dia 150 kotak kecil. Kalau kecepatannya 25 milimeter. Nah,
Nah, ada nanti rumusnya nih, rumusnya heart rate. Nah, jadi kalau misal R satunya di sini, nah ini maksudnya. Jika R-nya R pertama di sini, R pertama, R aksennya di sini, pas kotak kecil artinya eh, 300, kemudian ini 150, 100, 75, 60. Jadi kalau misalnya R aksennya itu di sini jatuhnya berarti rentangnya antara 100 dan 150, berarti tachikardi. Tapi kalau di sini sampai dengan sini itu adalah reguler ya, itu. Itu mudah sekali, mudah cara nentuinnya. Ya, dikali 6. Tergantung Anda dalam 10 detik, ya dikali 10. Yang penting kan isinya semenit. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi. Ya, ini ke cara lain. Dibagi R ke R. Kalau kotak besar itu 300. Dari mana lah? Wong kotak besar kan sama aja. Kenapa dari 300 dari mana? Ini aja, satu kotak besar itu 5. Kotak kecil ini dibagi 5 aja. Dibagi 5. 5 berarti 300. 300. Nah, ini tadi yang dibilang untuk yang irregular. Irregular ini bilang untuk irregular. Aksis sekarang. Aksis. Aksis itu vektor listrik jantung. Ini aksis normal di sini. Ya. Ini LAD, ini RAD, ini ekstrim RAD. Aksis. Aksis itu menunjukkan ke lebih cenderung menunjukkan ke hipertrofi bagian mana itu aksis. Misalnya kalau aksisnya ke sini, kalau aksisnya ke sini nih, sini, di sini berarti kemungkinan pembesaran ventrikel atau atrium kiri. Kalau aksisnya ke sini, pembesaran atrium sama ventrikel kiri, kanan, ya. Aksis itu ke sana. Kemudian ini sama aksisnya. Ini ini sebagai panduan, ini sebagai panduan. Jika lead satunya positif, positif, lead duanya, lead satunya positif, lead AVF-nya positif. Ingat positif itu ke bawah untuk lead AVF. Maka vektornya dapat nomor 2, normal. Tapi kalau misalnya lead satunya positif, lead AVF-nya negatif, ini LAD. Kalau ini lead satunya negatif, kemudian lead AVF-nya positif, itu RAD. Kalau sama-sama negatif semuanya itu ekstrim RAD. Ini Anda bisa menggunakan ini. Jempol aja, ini jempol. Lihat tandanya. Ini jempol kanan, ini jempol kiri. Semuanya ke atas. Kalau semuanya ke atas normal. Kalau jempol kiri ke atas, jempol kanan ke jempol kiri ke atas berarti ke sini ya. Jempol kiri ke atas atau negatif. Jempol kiri negatif, misalnya jempol kiri negatif, jempol kanan negatif ini ke sini. Anda bisa menggunakan jempol. Nih. Kalau jempol kanan positif, kemudian jempol kiri negatif, ya artinya jempolnya ke atas semua, kalau negatif ke bawah jempol salah satu. Itu juga hanya bisa salah satu untuk cepat. Dari mana lihatnya? Lihatnya dari sini. Lihatnya. Nah, lihatnya dari sini.
Kan tadi ada yang nanya soal. Nah ini tempat-tempatnya. Ini nanti di-share nanti, materinya saya share nanti. Ini tempat-tempatnya, lihat warnanya. Warna yang sama itu menunjukkan tempat yang sama. Warna yang sama menunjukkan tempat yang sama. Nih, lateral itu berarti di lead satu, di VL, VL, kemudian P5, P6. Inferior itu di lead 2, 3, VF, dan septa P1, P2. Kemudian anterior P3 dan P4. Kemudian hipertrofi, nah ini kenapa perlu lead tadi? Yang mana? Bukan menentukan lead, kelainannya letaknya di mana? Coba nanti soal. Nah sini. Ini mah hipertrofi. Coba lihat hipertrofi ini. Lead satu banyak ke atas, banyak ke bawah. Lead satu banyak ke atas, banyak ini. Dari mana kita tentukan garis isoelektriknya di sini? Nah, garis isoelektrik. Ini ke atas coba lihat, dihitung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kotak kecil positif, lima. Lima kotak kecil ya. Kenapa sih? Lima kotak kecil. Ini ke bawah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Negatif, enam. Ini ya, di satu. Kemudian kita lihat APF. APF yang kita lihat adalah di sini. Nah, garis isoelektrik itu yang merah, bukan garis ini. Garis isoelektrik bukan ini, tapi garis isoelektrik itu yang ini. Nah, lihat AVF berapa kotak kecil? Satu, dua, tiga, empat, lima, 10 berarti ya. Jadi positif 10. Nah, kita bikin garis tadi kayak yang tadi. Ini negatif. Ini tambah ini berarti negatif satu ya, negatif satu. Ya, negatif satu. Di sini berarti ini kan positif ke sini. Positif, positif. Ini lead satu. Ini negatif lead satu. Ini negatif. Ini negatif untuk AVF. AVF. Ya. Kemudian ini positif untuk AVF. Ini lihat. Ini satu. Satu itu berarti ke sini. Satu. Kemudian di sini tadi plus 10. Jadi hitung aja. Satu, dua, tiga, sampai dengan plus 10. Ya, yang di sinilah katakanlah. Nah, ini tarik garis dari sini ke sini. Garis berputus-putus sini. Lalu kemudian tarik garis dari ujung sini. Dari nol sini. Ke ujung sini nih. Tarik garis. Tarik garis. Set. Gitu ya. Tanda panah. Nah, tadi ini normal. Ini LAD, LAD di sini, di sini RAD, RAD. Kayaknya di sini kan ke sini berarti right, jadi aksisnya ke kanan. Ini juga sama nih, lihat pembesaran atrium kanan. Maka gelombang T tinggi di lead satu. Nah, P-nya tinggi, nih, lihat P-nya nih tinggi nih. Lihat lead 2 bukan satu, di lead 2 tinggi nih lihat. P itu berapa kotak kecil tadi, teman-teman? P itu, nah itu kepentingannya P itu berapa kotak kecil ke atas itu harus berapa kotak kecil ke atas. Itu yang harus dicari dulu itunya dulu, yang harus dicari itunya dulu. Ya,
Tiga kota kecil. Ya, ini ke atas nih. Berapa kota kecil? Ini tinggi kan. Maksimanya berapa? Jadi pentingnya full, biasanya full. Semuanya ya yang keluar. Nah ini pembesaran atrium. Nah, atrium kiri itu ada gini nih. Gelombang es yang tiba kebalik ini. Ini atrium kiri. Jadi lebar, di gelombang P-nya lebar. Detik tuh lihat. Gelombang P-nya lebih dari 0, bagi 0,4 itu. Berarti 3 ya. 3. Dan ini kebalik. Ini adalah ciri khas dari pembesaran atrium kiri. Ya, sampai mitral. Nah ini left ventricle. Aturannya gini nih. Kalau lim lead itu DR1 tambah S3 itu lebih dari 25. Nah, R-nya aja cari. R1 ini R1 berarti R di satu dan S di 3. Ini R di satu, hitung dari sini. Nah, ke atas itu berapa kota kecil. Kemudian S di 3. S di 3 ini standar, ini isoelektriknya. Hitung dari sini ke sini berapa. Kalau lebih dari 25 berarti itu namanya pembesaran ventrikel kiri. Sekarang hitung, coba hitung. Berapa kalau dijumlahin berapa nih? R tambah ini berapa nih? R, R-nya hitung ke atas berapa, R-nya, S-nya ke bawah berapa. Tapi nggak kena negatif positifnya kalau di sini ya. Nggak kena negatif positif. Silakan dihitung. Berapa kota kecil? Hitung aja. Ini Ini kan tengah-tengah nih, ini sini nih, dari sini nih dua, ini dua, katakanlah 15, 15. Sini, ini 10, ini sisanya kan 3, berarti 13. Berarti 8, ini 2, lebih dari 25, lebih dari 25 nih. Berarti sudah tanda, berarti ini pembesaran ventrikel kiri. Lihat aksisnya, lihat aksisnya, lihat aksisnya ininya, aksisnya lead satunya positif, lead satu berapapun di sini jumlahnya positif ke sini, berarti di sinilah ya, di sini lead satu. Kemudian ini ininya lihat, ah, wale, salah. Nah, ah, banyak ke atas, banyak ke bawah, berarti berapapun itu di sini. Jadi tarik garis tadi, nah tarik garis sini. Set. Nah, harusnya pas sini. Ini namanya ya AD. Ya AD. Ya. Jadi kalau ada aksisnya kelihatan LAD, maka kemungkinan besar itu hipertrofi ventrikel atau hipertrofi atrium kiri. Ya, AD itu. Jadi kita lihat aksisnya dulu. Jadi kalau kita lihat aksisnya sudah LAD, maka kita cari untuk di mana LAD, di mana saja. Ya, aksisnya cek. Nah, kriterianya tadi itu. Kalau aksis cuma di lead satu dan AVF, silahkan yang mau. Sebentar lo juga selesai. Dasarnya aja, lawang kita nggak mendeti amat kok. Saya tidak sedang mengajar. Nah ini coba, aksisnya apa aksisnya? Ini mesti ada, lihat, lihat aksisnya. Ke sini positif kan? Berapapun nilainya, lead satu itu positif. Eh, lead satu positif. Lead AVF negatif. Ya sudah, kalau positif negatif mainkan jempolnya. Positif, 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 negatif, negatif. Jadi kan di sini LAD namanya juga lab, LAD itu kan.
Iya, LAD. Coba lihat di mana kelainannya. Atrium atau ini lihat di sini nih. Ini atrium atau ventrikel. Tapi di sini juga ada nih. Hampir hampir sedikit lagi ya. Tapi di P1 harusnya atriumnya membesar. Tadi hitung aja lead 1 tambah R di lead 1 ini berapa nih? R di lead 1. R di lead 1 berapa nih? Tinggal jumlah aja di sini nih. Sana berapa? Kemudian S di apa? Ini balik lagi ke rumus nih. Balik lagi ke rumus nih lihat. S di 3, R1 S di 3. Atau sini S di P1 tambah R di P5 lebih besar dari 35. Itu juga bisa. Ya. Nah, left ventricular hypertrophy ini negatif juga nih. Dan negatif. Nah, left atrial enlargement. Ini AAD. Nah ini ya, sama ini juga sama. Ini AAD. Ya. Kemudian ini right ventricle. Ini lihat. Right ventricle aksisnya ini negatif, ini positif. Berarti RAD aksisnya. Nah ini RAD saya tulis. Right axis deviation. Ada nih, ada ST elevasinya. ST depresinya. Ada T inverted, bukan itu. T inverted. Tadi ini coba kita lihat. Kan gambarnya gini nih. Yang kalau cara teori untuk aksis itu lead satu, lead satu, satu. Gelombang Q-nya berapa? Gelombang R-nya berapa? Gelombang R-nya berapa? S-nya berapa? Kan gitu, teorinya gitu. Saya aja kecepatan. Di sini coba lihat R-nya, Q-nya 0. Ya, dari mana? Kita ngebutnya dari garis isoelektrik. Garis isoelektrik gini. Nah, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Ini R itu Q itu 0, Q itu 0. R itu hitung seberapa ini? Ini 2, ini 3. Berarti ini 2 tambah 3 5. Positif, ingat ke atas itu positif. Ini positif, ini positif, ini negatif. Kemudian ini lihat ke bawah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di positif, negatif. Ke bawah ingat negatif. 6. Dijumlahin. Itu negatif 1. Ya. Negatif 1, ini kan lead 1 nih. Lead 1. Lead 1 negatif 1 berarti kan sini. Karena positif itu ke sini. Positif itu ke sini. Negatif ke sini. Berarti di sini kan. Ini. Kemudian lihat AVF, AVF, AVF lihat. Ini Q-nya 0, AVF ya, Q-nya 0, Q 0. 0 itu berapa ke atas, berapa ke bawah. Kalau pas garis isoelektrik itu namanya nol, netral. 0. Kemudian ke atasnya berapa? R ini gelombang R kan? Gelombang R. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 3,5 ya. Berarti 8,5 posit. Ini R-nya 8 aja 8. S-nya ke bawah. S-nya ke bawah 1, 2, 3, 4. Min 4. Jadi jumlahkan plus 8 tambah min 4. Jadi plus 4. Plus 4. Ini di AVF. AVF itu ke bawah plus itu. 1, 2, 3.
4. Ya, kita garis, bikin garis terputus-putus. Sambungkan dari sini ke sini. Ini vektornya ini. Aksisnya di sini LAD, di sini RAD, RAD. Sini normal. Di sini ekstrim, ekstrim RAD. Gitu ya. Begitu teman-teman cara nentuinnya. Itu kalau pakai rumus. Tapi kalau kayak jempol, lihat. Lead satu kemana banyak ke bawah. Berarti lead satu negatif. Negatif, tangan kanan ke bawah. Tangan kiri ke atas. Tangan kanan ke bawah. Tangan kanan ke bawah. Dan kiri positif, negatif positif. Berarti RAD. Kalau nggak ini nggak akan ada. Ya kirainnya sudah tahu semua. Jarang-jarang keluar, jarang keluar. Aksis jarang keluar cuma kalau tahu aksis itu mudah bacanya. Jarang-jarang keluar. Begitu, teman-teman. Masih belum belum paham. Oke, kita ganti soal ya. Ganti soal. No, hitung aksisnya. Digambar kayak saya, pakai QRST tadi. Yuk, hitung aksisnya apa itu? Aksisnya apa itu? Aksisnya apa? Yo, siapa yang sudah dijalanin? Silakan sudah, teman-teman. Aksisnya apa? Aksisnya apa? Lihat aja. Ya, RAD. RAD dong. Coba kita gambar aja. Sini. Ini berapapun, kalau dibagi tengah, ini positif, ini negatif. Positif, ini negatif. Ya. Banyakan mana, positif atau negatif? Banyakannya. Banyakan negatif ya. Banyak negatif. Berarti lead satu negatif. Berapapun di sini, lead satu pasti di sini. Ya kan? Tuh. Kemudian kita lihat api F-nya. Api F nih. Garis isu elektriknya ini. Nah, beres. Bisa. Ya. Sini. Coba api F banyak ke atas, banyak ke bawah. Banyak ke atas, banyak ke bawah. Ini positif, ini daerah negatif. Banyak di daerah positif, batasnya ini banyak daerah positif atau banyak negatif.
Kalau ini banyaknya di positif, berarti berapapun nanti banyaknya pasti ini positif kadang ke sini. Katakanlah di sini. Berapapun loh ya, bisa di sini, berapapun. Yang penting ini positif. Ini positif, ini negatif. Ya, ini negatif kan? Kita garis, bikin garis. Nah, tarik dari sini ke sini. Nah, ini RAD. RAD. Ya, itu RAD. Eh, patokannya lead 1 dan AVF. Aksis itu, lead 1 dan AVF. Ya emang jempol enak, enak pakai jempol ya udah. Ini banyak positif atau negatif itu aja kan. Jempol, semuanya jempol, positif positif ya udah. Nah ini apa aksisnya nih? Yuk, aksisnya apa? Yuk, satu positif ya. Ingat jempol satu ke atas positif. APL, APF ke atas. Ini aksisnya positif positif, aksisnya normal. Yang ini aksisnya normal. Masalahnya di mana? Masalahnya di STL pasi. Di STL pasi ini sini masalahnya ada STL pasi ini. Lebih dari dua kotak kecil ke atas. STL pasi. Di sini juga STL pasi. Di sini STL pasi. STL pasi. Ya. STL pasi. Jadi ini STL pasi. STEMI di mana ini? Inferior. Nah, tadi kan caranya seperti itu ya. STEMI di inferior. Nah, kenapa P-nya? Ya, STEMI-nya itu di inferior. Inferior kan? Inferior. Nah, ini li 2 3 PF itu inferior. ST lepas di inferior. Leadnya apa? Leadnya normal ya. Leadnya normal. Oke, sampai sini dulu deh. Besok impak ya. Sampai sini dulu. Besok impak belum. Impak itu belum. Belum. Kita baru hanya sampai dalam posisi dan aksis. Besok kita lanjutkan dengan impak. Membaca infak. Ya, nanti di-share ya. Di-share. Nanti di-share. Untuk yang posterior inferiornya ya dari sini nih. Nah ini. Lokasi jantung berdasarkan lead. Lokasi jantung berdasarkan lead. Ini. Pahami aja itu. AVR itu nggak nunjukin apa-apa. AVR itu nggak ada. Nggak nunjukin apa-apa IPR itu. APR itu untuk menunjukkan apakah masang leadnya kebalik atau tidak. Lihatnya dari mana gelombang P-nya kebalik kalau di APR. Kalau gelombang P-nya positif di APR berarti masangnya negatif kebalik gitu ya. Begitu. Ini di save ya. Ini bagikan dulu besok lanjutkan ya. Bagikan pahami ya. Jangan lupa.
Dipahami, jangan lupa. Malah lama ya. Gede soalnya nih filenya berarti. Lama. Ya kebalik. Ya AVR itu kebalikan dari inferior. Dari dua. Lama bener ya ekspor ke PDF. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim materinya. Pelajari. Besok kita masuk ke mana? Besok kita masuk ke sini nih. Hipertropi ya besok ya. Insya Allah. Besok Jumat ya. Nantilah. Berarti pengganti ya besok pengganti. Nggak apa-apa pengganti. Besok Jumat. Lanjutin aja. Sore ada. Hari ini sore ada. Jumat ada juga sore. Sore Jumat ngeganti yang kemarin. Ini lama bener ini. Ya gitu aja ya. Nanti kalau sudah selesai saya kirim ke teman-teman. Grup ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.